Waalaikumsalam. Izin waktunya Bapak, jadi ini ada tugas di PMK 11. Saya diminta mewawancarai kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bapak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan ke Bapak. Mohon waktunya ya Pak. Jadi saya mulai aja Pak ya. Pertanyaan pertama itu, selama Bapak menjadi kepala sekolah baik di sekolah ini maupun di sekolah yang sebelumnya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik. Untuk mengetahui jenis kasus yang Ibu bahas tadi, saya rasa cukup mudah ya. Yang pertama melihat apakah kepentingannya benar atau salah. Kemudian jika kasus dilema itu kedua posisinya sama-sama benar, namun kepentingan itu bisa bertentangan. Kalau kedua kepentingan itu salah, satunya melanggar hukum, maka dikatakan itulah kasus rujukan moral. Salah satu itu. Jadi pada pertanyaan kedua ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus dilema etika, pasti keduanya sama-sama benar. Namun di sini kita harus lebih memperhatikan apakah masalah tersebut tinggi rendah muatan kepentingan dari pihak yang tadi bermasalah. Apakah itu ada kepentingan pribadi, apakah itu kepentingan kelompok, kemudian apakah itu menyangkut dengan kesetiaan, kebenaran, kejujuran, ya. Kemudian jangka pendek atau jangka panjang. Di samping itu saya juga memperhatikan sejauh mana dampak yang ditimbulkan akibat dari pengambilan keputusan tersebut. Pertanyaan ketiga nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Selama ini yang sudah kita lakukan, yang pertama kita melihat kasus ini bersinggungan dengan siapa, dan dengan apa saja. Kemudian sejauh mana nilai itu bertentangan, kita lihat siapa yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Yang ketiga, kita juga melakukan pengumpulan data atau berupa fakta. Apa yang sudah terjadi, karena kemudian apa yang sudah terjadi, apakah kemudian analisa dengan perbandingan yang terjadi, setelah itu kita lihat kebenaran atau salah, benar atau salah, kebenaran atau kesalahan. Kemudian setelah itu kita melakukan pengambilan keputusan, melakukan refleksi tentang keputusan yang kita ambil itu sesuai ataukah berkaitan dengan kaidah-kaidah norma yang ada, dan semua pihak bisa menerima keputusan yang kita berikan. Hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika dikatakan sesuai menurut saya apabila nilai-nilai tidak menimbulkan masalah, katakan efektif dalam pengambilan keputusan. Sejauh itu tidak ada yang komplain terhadap keputusan yang kita ambil. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kasus ataupun tantangan ya. Tantangan yang terbesar yang saya hadapi tentunya datang dari pihak yang terlibat. Dalam memutuskan suatu permasalahan itu, sebenarnya kan kita mengupayakan mempersatukan pemikiran dan kesepakatan yang panjang untuk menyamakannya. Artinya perbedaan mereka kita samakan dan mereka bisa sama-sama menerima. Di samping itu kami juga harus memilah solusi demi solusi yang disampaikan dapat kita jadikan sebuah jawaban yang dapat diterima oleh semua pihak, terutama pihak yang bermasalah tersebut. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadwal ataupun apa namanya?
Itu tergantung dari besar kecilnya kasus, Ibu. Jadi ada juga kasus dilema ini yang kita bisa langsung kita berikan keputusan saat itu terjadi. Namun ada juga yang harus kita tunda, harus kita buat jadwal tertentu supaya hasilnya memang tidak mengecewakan pihak-pihak yang bermasalah itu. Berarti apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu sesuai dengan besar atau kecilnya masalah ya Pak ya? Iya. Prosedurnya juga melihat besar kecilnya masalahnya ya. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ada. Ya, itu pun tergantung dari kasus. Kita tetap, kalau kasusnya besar, kita bicara yang kecil dulu. Kalau kasusnya kecil menyangkut dengan guru aja, mungkin bisa langsung kita selesaikan di tempat dan tidak kita jadwal. Jadi langsung kita panggilkan pihak itu, kita meminta klarifikasi dan kita putuskan. Namun bila skalanya besar, menyangkut siswa, itu tentu saja mungkin harus kami panggil wali kelas. Namun di skala yang lebih tinggi lagi, misalnya kasusnya sampai keluar ada warga kelas sekolah dengan pihak luar, itu tentu saja harus saya jadwal. Karena kenapa? Saya harus juga memanggil komite mungkin supaya disampaikan kepada pihak yang terlibat itu. Kemudian bila di skala itu juga tidak mempan, tidak selesai, kami juga harus meminta bantuan dari pihak pengawas pembina kita. Itu jadi jadwal dan langsung adanya itu tergantung dari skala kasus yang kita hadapi. Jadi baik Pak, ini yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama, dalam pengambilan keputusan kita harus mengidentifikasi kasus yang terjadi. Kemudian juga harus dilakukan dengan pemikiran yang matang, artinya tidak boleh terburu-buru, termasuk dari pengumpulan data dan asal muasalnya permasalahan. Kemudian kami juga harus segera menyelesaikan dan memutuskan sendiri, atau beberapa kasus yang diselesaikan secara kolektif, yang sendiri tapi kasus kecil tadi Bu, yang misalnya antara guru dan guru itu mudah, tapi yang melibatkan siswa itu kita anggap yang kita harus melakukan secara kolektif, artinya kita libatkan banyak pihak supaya kembali kita meng-backup supaya tidak terjadi di kemudian hari. Selanjutnya dalam urusan saya juga memberikan kepentingan kedua sisi agar tidak menimbulkan gejolak yang berkepanjangan ataupun berkelanjutan di kemudian hari. Intinya keputusan yang kita ambil dapat meredam masalah terselesaikan dan tidak terjadi konflik-konflik yang berkelanjutan di kemudian hari. Saya rasa demikian Bu yang bisa kami jawab. Berarti intinya identifikasi dulu, kemudian diri kita tenang dulu, baru lihat apakah diselesaikan dengan kolektif atau pribadi, yang secara pribadi, yang harusnya mungkin itu yang dapat saya petik. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Sehat, alhamdulillah. Jadi saya guru di SMP Pratimu, Istimewa Liza, sebagai calon guru penggerak angkatan 11, ingin mewawancarai Ibu. Ada beberapa pertanyaan. Apa Ibu ada waktunya? Insya Allah ada. Izin ya Bu ya. Iya. Nanti saya akan sampaikan beberapa pertanyaan. Iya. Oke, kita mulai aja ya Bu ya. Iya. Pertanyaan pertamanya, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah nih, baik di sini maupun di tempat yang lama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi di sini saya melihat dari sudut pandang moral dan hukumnya dulu setiap kasus yang ada di sekolah saya, baik di sekolah sebelumnya atau sekolah ini yang sedang saya di sini ditempatkan. Apabila memang kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar, kasus tersebut berarti benar melawan salah.
Tapi jika masih bisa dikatakan benar lawan benar kasus tersebut, jadi masalah tersebut adalah termasuk dalam dilema etika. Kalau menurut saya itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua nih, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar-benar atau sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini setiap kasus yang seperti Ibu Isnani bilang tadi kepada saya, selama kasus tersebut, setiap ada kasus saya selalu melakukan identifikasi setiap kasus yang ada di sekolah saya. Saya melihat dari berbagai sudut pandang, kemudian saya menimbang secara matang setiap kasus yang saya hadapi, di mana kasus tersebut yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang. Istilahnya seperti ini, tidak ada dalam sebuah kasus itu yang dirugikan, satu pihak tidak dirugikan, tapi semua pihak itu sama-sama menguntungkan orang banyak, seperti itu. Jadi tidak langsung mengambil keputusan. Tidak. Jadi saya selalu setiap kasus tersebut kita identifikasi kenapa kasus tersebut bisa terjadi. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu pertama dulu saya harus menentukan penyebab dari permasalahan atau penyebab dari kasus tersebut bisa terjadi. Lalu saya menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Lalu saya menanyakan kepada orang-orang terdekat yang terlibat dalam kasus tersebut, baik itu siswa maupun terjadi dengan guru saya di sekolah, ya kan? Lalu saya berdiskusi dengan warga sekolah yang ada di sekolah saya tentang kasus tersebut. Lalu saya membuat beberapa solusi untuk kasus tersebut, solusi atau keputusan apa yang harus saya ambil. Lalu saya menimbang lagi dari berbagai sudut pandang dengan memutuskan atau solusi dalam mengambil sebuah keputusan. Seperti itu. Pertimbangan berarti ya? Ya, perlu pertimbangan. Kemudian pertanyaan keempat Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya melakukan analisis kasus, kemudian saya menentukan bagaimana solusinya menyesuaikan dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku di sekolah saya, ya kan? Serta saya harus mengedepankan kepentingan umum atau istilahnya seperti ini. Solusi yang saya ambil itu harus bermanfaat bagi banyak orang, baik itu jangka pendek maupun solusi itu dalam jangka panjang. Kemudian Bu, pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya hadapi Bu Isnani dalam kasus-kasus yang ada di sekolah saya, yaitu tantangan dalam mengambil sebuah keputusan. Saya mencari istilahnya seperti ini, setiap keputusan yang saya ambil itu adalah keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalahnya yang sama-sama benar menurut saya. Jadi dalam setiap saya mengambil tantangan yang saya hadapi, setiap keputusan yang saya ambil itu berarti istilahnya hasilnya keputusannya yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah-masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak ada pihak yang di sini salah satu diuntungkan, satu lagi dirugikan, tidak. Jadi istilahnya keduanya itu sama-sama menguntungkan. Kemudian pertanyaan ke-6, apakah Ibu memiliki sebuah tata loka atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan tempat atau memiliki sebuah jadwal atau untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau di sekolah saya, ya, ini mungkin pengalaman saya sebelum jadi kepala sekolah ya. Ketika saya menjadi guru pun, setiap ada permasalahan di sekolah, saya langsung menyelesaikannya di waktu tersebut, di waktu permasalahan itu terjadi. Kenapa? Ketika ini kan kita di SD ya, saya kan di SD. Kalau permasalahan itu merembes lagi keluar, akan menimbulkan efek yang lebih panjang lagi, karena mereka menganggapnya kepada orang tua. Jadi saya setiap ada kasus di sekolah, langsung saya suruh selesaikan sama gurunya langsung pada hari itu, mencari penyebabnya apa, siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Apabila memang harus melibatkan orang tua, saya langsung memanggil orang tua, saya selesaikan langsung di sekolah. Jadi tidak istilahnya
merembes lagi keluar. Masalah kasusnya kan di sekolah, jadi sebenarnya tetap di sekolah. Dan saya pada rapat-rapat juga saya selalu mengatakan kepada guru saya bahwa setiap kasus yang ada di kelas langsung ditangani di dalam kelas. Ya, jadi saya selalu menghimbau di setiap rapat yang saya buat atau pada pertemuan-pertemuan dengan dewan guru saya selalu sampaikan seperti itu. Jadi kasusnya kita langsung kita serahkan pada saat tersebut juga. Jadi jangan lagi disimpan-simpan ya. Kalau jadwalnya, insya Allah memang jadwalnya karena di SD kan tidak ada guru bimbingan konseling. Jadi memang ada, misalnya jadwalnya ada kita buat untuk istilahnya pendalaman karakter atau moral kepada anak. Ya, tapi berhubungan dengan kasus-kasus yang saya hadapi di sekolah, Bu Nani. Jadi apa kasusnya seperti kan sekarang kan lagi bully-bully gitu ya, ejek-ejek saling ejek. Jadi saya masukkan ke dalam, misalnya ada satu hari kita ambil itu di pembelajaran literasi ya, di bahasa pagi itu. Jadi saya selipkan sedikit penanaman moral kepada siswa-siswa saya. Kemudian pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau selama ini saya selalu setiap dalam mengambil keputusan itu saya selalu mengajak warga sekolah. Warga sekolah itu berarti kan ada dewan guru saya di sekolah. Saya juga melibatkan wali murid dalam setiap saya mengambil keputusan. Di situ ada wali murid atau orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan yang mengalami permasalahan. Misalnya siapa yang mengalami permasalahan dengan siswa, jadi saya langsung libatkan. Di situ ada wali muridnya, wali kelasnya, dan orang-orang terdekat yang terlibat dalam kasus tersebut untuk membantu mencari alternatif atau solusi dari kasus tersebut, Miss Nani. Seperti berkolaborasi gitu ya, berkolaborasi. Yang saya tanamkan di sini, kita harus saling berkolaborasi, itu Miss Nani. Kemudian pertanyaan terakhir nih, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang ibu dapat petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat saya ambil, saya merasa lebih bijaksana atau misalnya lebih bijaksana dalam setiap kasus yang saya hadapi, dan saya bisa menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan sebuah pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik untuk setiap kasus yang saya hadapi di sekolah. Berarti dari kasih Bu yang dapat saya simpulkan dari sini, yaitu intinya berkolaborasi, terus bekerja sama dengan warga sekolah yang menyelesaikan masalah. Tidak ketika ada masalah kita harus mengidentifikasinya dulu, tidak langsung mengambil keputusan ini, dan masalah itu harus diselesaikan dalam waktu yang cepat gitu ya. Betul. Yang tunda lagi. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi saya Isna Muliza, guru SMP Negeri 1 Gerakilmu, sebagai calon guru penggerak anak tugas. Ada tugas nih untuk mewawancarai kepala sekolah di sekitar saya. Boleh minta waktunya Pak? Iya. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Pak. Saya mulai ya Pak ya. Pertanyaan yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Pasti saja ada kasus dilema etika dalam kepemimpinan. Ada beberapa segmentasi kasus-kasus dilema etika yang membuat kepala sekolah harus mengambil kebijakan, masuk juga dengan rujukan moral, kan? Nah, ada, tentu pasti ada. Pertanyaan kedua nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, misalnya gini ya, yang paling lumrah terjadi itu misalnya pada anak naik kelas, kan? Nah itu kan sangat dilematis. Ya, apalagi sekolah-sekolah yang berada di pedesaan seperti ini, itu sangat dilematis. Ada anak yang misalnya ketika di rapat awal tahun kita sudah tetapkan kehadiran untuk kenaikan kelas misalnya 80%, terus tiba-tiba ada anak yang hadirnya hanya 60%, ya. Nah, sehingga kalau misalnya kita ambil keputusan sesuai dengan aturan, anak tersebut tidak naik kelas.
Tapi kita coba melihat juga upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh guru. Misalnya guru pernah mengunjungi anak tersebut, tapi kemudian kita meyakini bahwa anak tersebut secara ekonomi tidak baik, orang tuanya tidak mampu, dia menjadi tulang punggung keluarga, dia juga berakhlak baik. Nah, itu kan pada suatu hal yang sama-sama benar. Dia juga harus bersekolah, sekolahnya juga tidak boleh putus. Sementara aturan juga harus kita tegakkan, maka hal-hal seperti itu adalah salah satu ciri bahwa ada kepentingan atau ada dilema di situ, dan kita harus mengambil sebuah kebijakan yang bijaksana. Terus Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya, kalau misalnya seperti itu, kita mencoba untuk tetap membantu anak tersebut dengan membuat perjanjian melalui wali kelasnya, bimbingan dari guru konseling, juga bimbingan dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Terus Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus-kasus dilema etika itu sebenarnya pengambilan keputusan itu tidak boleh dilakukan secara sendiri oleh kepala sekolah. Jadi tetap harus berjenjang. Misalnya kepala sekolah melihat data-data yang ada, memanggil guru-guru yang berkepentingan, kemudian juga mengambil keputusan secara berjenjang, misalnya melalui wakil kepala sekolah, kemudian melalui orang-orang yang penting seperti kasus yang tadi, berarti wali kelas harus dilibatkan, kemudian guru BK juga harus dilibatkan, jadi tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Yang kelima nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu karena banyak keputusan atau ada keputusan yang diambil melalui kebijakan, itu tentu akan menimbulkan bisa saja berdampak pada keputusan-keputusan yang lain. Misalnya ada anak lain yang malas sekolah tapi dengan alasan yang lain, itu akan menjadi perhatian bagi orang tua si anak yang lain itu. Nah, itu pasti akan menimbulkan dilema di satu sisi. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tidak ada jadwal tertentu. Jadi itu situasional banget. Artinya bagaimana kondisi yang berlangsung, ya kita selesaikan di situ, dan kita tidak membiasakan untuk menyelesaikan masalah berlalu-lalu. Jadi tidak ada jadwal tertentu. Bagaimana situasi yang berlangsung, kita kondisikan, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Tentu saja ada. Jadi orang-orang di lingkaran pengambil kebijakan itu orang-orang yang sangat menentukan. Wakil kepala sekolah, kepala satgas ARPS anak rentan putus sekolah, kemudian kepala satgas tim penanganan kekerasan di sekolah. Nah, itu semua adalah orang-orang yang sangat penting, termasuk kepala laboratorium, kepala perpustakaan. Itu orang-orang sangat penting dalam pengambilan kebijakan. Baik Pak, yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dalam pengambilan keputusan dilema etika itu sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita melihat data, melihat fakta, dan kemudian membangun komunikasi. Nah, itu hal yang paling penting, karena dalam banyak hal yang paling utama adalah cara pandang yang mungkin orang akan berbeda-beda. Guru akan memandang lain, kepala sekolah juga akan memandang sesuatu yang lebih besar. Misalnya dampak anak putus sekolah itu juga akan menjadi pertimbangan. Atau misalnya dampak anak putus sekolah terhadap masyarakat memandang suatu institusi pendidikan, itu juga menjadi pandangan di masyarakat. Jadi mungkin itu tidak akan terjadi pada perspektif guru, itu akan terjadi pada perspektif kepala sekolah. Baik, yang dapat saya simpulkan dari wawancara kita tadi Pak, untuk mengambil suatu keputusan itu tidak bisa sendiri, harus dengan
guru ataupun berjenjang bagi kepala sekolah, wali kelas dan sebagainya. Kemudian harus diselesaikan secara langsung ya Pak ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.